wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah SWT, para umaroh yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, keluarga besar BKP MRI, Hammurabi yang dimuliakan Allah SWT, Masjid An-Nur, Asy-Syifa, Komplek DSR Hammurabi, Belitua yang dimuliakan Allah SWT, hadirin wal hadirat, bapak ibu dan saudara-saudaraku serta anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Wajibkan kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita hidup paling selamat di dunia, di kubur, di akhirat. Tidak ada manusia sehebat ini. Manusia bisa mengajari orang hidup di dunia terkenal, kaya, berilmu, tapi masuk kubur semua ilmunya hilang. Ahli ekonomi bisa cari makan gampang, sampai kubur ilmu ekonominya nggak berlaku. Ahli fisika bisa bikin bom nuklir, sampai kubur ilmunya nggak manfaat. Ahli fisika bisa menciptakan hal-hal yang baru, ialah sampai kubur tak manfaat. Tapi Nabi Muhammad SAW, satu sunnahnya saja yang kecil, bermanfaat di dunia, bermanfaat dalam kubur, bermanfaat di akhirat. Barang siapa buang air kecil gak beres, ciprat-ciprat sana, ciprat-ciprat sini, karena berdiri gak cebok lagi, gak istinja, maka di dalam kubur dia disiksa di dalam kubur gara-gara buang air kecil gak beres. Tapi barang siapa buang air kecil mengikuti cara Rasul, di dunia dia selamat, di kubur selamat. Nah, itu hebat. Itu baru buang air kecil, belum sholat, belum puasa, belum zakat, belum haji. Ajaran Nabi itu kelihatan kecil tapi bermanfaat sampai ke surga Allah SWT. Siapa mengucapkan satu subhanallah orang Islam, tumbuhlah satu pohon di surga. Yang besar batang kayunya itu dikelilingi kuda 70 tahun belum selesai satu putaran. Cara menanamnya dia ucap subhanallah di dunia, subhanallah, tumbuh satu pohon di surga. Semua bilang subhanallah, subhanallah. Semua saudara-saudaraku dapat satu pohon di surga. Saya dapat satu hutan.
Kan saya yang suruh. Sekali lagi, subhanallah. Semua yang kuat-kuat, semua dapat dua pohon. Saya dapat dua. Hebatnya Nabi SAW. Apa yang diajar Nabi bukan hanya untuk dunia, tapi untuk sampai kubur, sampai pada mahsyar, sampai ke akhirat, sampai ke surga Allah. Siapa berwudu antara doa di asal wudu, pada dari fatwayahu min jasadihi hatta min tahti asalihi. Siapa berwudu dengan sempurna, maka bersihlah dosa-dosanya dicuci oleh air wudu itu. Nggak usah kuat-kuat, kecil lagi. Siapa berwudu dengan sempurna, maka bersihlah dosa-dosanya dicuci oleh air wudu itu, sampai dosa-dosa dari bawah kukunya pun bersih dicuci air wudu itu. Sehingga nggak ada lagi dosa yang lengket di anggota tubuh yang kena air wudu. Bayangkan, berarti dosa itu lengket, betul? Ya pilih orang kambing, lengket dosa di matanya. Maki-maki orang, lengket dosanya di mulutnya. Megang piring orang, dosanya lengket di tangannya. Mendengarkan lagu-lagu porno, aku tak biasa. Lengket dosanya. Begitu dia berwudu, masya Allah. Cuci tangannya, bersih dosa-dosa dari tangannya. Dia masukkan air ke hidung. Dia kumur-kumur terus di seluruh dosa mulutnya itu dicuci air wudhunya. Itu dia cuci mukanya, matanya dia cuci. Maka seluruh dosa-dosa matanya bersih. Cuci air wudhunya. Kemudian dia cuci tangannya, seluruh dosa tangannya bersih. Apaan sih? Begitu dia cuci kepalanya, dosa-dosa yang ada di kepalanya bersih. Pikiran-pikiran kotor dia. Cuci kupingnya, seluruh dosa di kupingnya bersih. Cucinya kakinya yang pernah melangkah ke tempat-tempat maksiat bersih, cuci bersih. Begitu selesai dia berwudu, dia doa dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dibukalah 8 pintu surga untuknya. Dibuka 8 pintu surga untuknya. Pintu surga ada berapa? 8. Berapa? 8. Pintu neraka ada 7. Berapa? 7. Pintu surga berapa? 8. Pintu wudu, baca syahadat, buka 8 pintu surga untuknya. Allah. Jadi membuka pintu surga dari bumi ini. Dengan apa? Dengan wudu dan syahadat. Mana ada orang bisa ngajarin gini? Nah, cuma Rasulullah yang bisa ngajarin gini. Ya kalau begitu saya Pak, wudu aja nggak usah sholat. Ya nanti di akhirat buka aja nggak usah masuk. Agama kemudian kalah-kalah. Iya kalah-kalah agama. Baru wudu syahadat terbuka pintu surga. Kalau dia sholat dia masuk surga. Karena pintu surga itu 8, pintu nomor 1-nya bagus sholat, pintu untuk orang-orang yang unggul sholatnya. Yang kedua babul rayyan, orang-orang yang unggul puasanya. Yang ketiga babul jihad, orang yang siang malam membela agama. Tidak mau diam dia, melihat kemungkaran dia belakan. Walaupun harus dipenjara dia tetap belakan. Ini orang-orang yang bisa masuk lewat babul jihad. Sayangnya nggak ada 8 pintu surga itu. Bab penjilat nggak ada sih. Bab penjilat nggak ada. Jilat pejabat sini, jilat pejabat situ, dapat duit jadi komisaris. Nah, bab penjilat nggak ada. Pintu surga penjilat. Bab sedekah ada orang yang kumpul sedekahnya nanti masuk surga lewat pintu sedekah. Bab zikir, yang kumpul zikir dan baca Qurannya masuk surga lewat bab zikir. Jadi ada pintu-pintunya. Kita
Kita nggak tahu siapa-siapa yang akan masuk lewat sini. Yang kumpul sholatnya lewat sini, yang kumpul puasanya lewat sana. Ada orang yang sholatnya nggak banyak, sholat wajib, sholat sunat cuma qobliyah fatihah, sholat tahajud nggak sampai 100 rakaat, ya 2 rakaat kali. Tapi puasanya Senin Kamis nggak pernah tinggal. Bulan-bulan haram ya puasa penuh, puasanya banyak. Mungkin dia masuk lewat pintu puasa. Yang banyak sholatnya lewat pintu sholat, yang banyak sedekahnya. Sedikit sedekah, ya masuk lewat pintu sedekah. Kita nggak tahu, kayak jangan mengejek orang. Ejek orang, apa kau malas sholat, tahajud nggak pernah, cuma 2 rakaat tidur lagi. Tapi dia sedekahnya separuh gajinya dia sedekahkan sama orang. Ya akhirnya jumpa, kok masuk juga ya? Saya lewat kamu sholat, kamu saya lagi sedekah, saya rajin sholat dia tapi kau pelit. Kasih 5.000 aja gemeternya 2 jam. Jadi masing-masing punya kelebihan. Ada 8 pintu surga. Membukanya pakai wudu dan syahadat. Di mana? Di dunia. Siapa yang ngajar itu? Rasulullah SAW. Yang kali ini dia ejek orang. Sudah berani orang menghina kiai lagi. Sudah kiai rambut gondrong. Kiai rambut gondrong. Cerita dia, oh Nabi Muhammad itu biasa ngomong. Oh ya orang jumur nggak di bapak gue mama ngurusin kamu baik. Ya orang beres bisa. Waktu pelayanan ini sampai ke sekolah. Memang waktu itu ada sekolah di Mekah. SD Al-Ma'arif gitu. Ada sekolah waktu itu di Mekah, ada sekolah, semua orang nggak sekolah. Betul? Rata-rata buta huruf, nanti sendiri punya bisa baca. Pelayanan orang ini, ya, barang-barang kawan rumah ini, yang nang Mekah orang jamu ya, bakal dulu orang jamu barang. Ngerti nggak? Kasian deh lo. Katanya Nabi itu manusia biasa aja, lontang-lantung sana, lontang-lantung sini karena nggak punya bapak, nggak punya ibu, diurus kakek. Yang namanya diurus kakek nggak beres, bertaik mata, rembesan. Oh pergi sana, pergi sini main-main sampai nggak sekolah. Kalau kawan-kawan, mungkin kalau di Mekah ada jamu pasti ikut kawan-kawannya nyolong jamu. Menghina Nabi sama Rasulullah. Kiai, apalagi PKI ya enggak? Iya gitu. Aduh, kasihan. Rasulullah itu waktu kecil disusukan. Bukan ibu beliau menyusukan, tapi ada orang lain. 2 orang perempuan yang menyusukan Nabi. Ketika Nabi baru lahir, budaknya Abu Lahab, namanya Suwaibah atau Lahab, beliau akhirnya masuk Islam. Beliau disuruh Abu Lahab menyusukan Nabi. Dia dimerdekakan gratis. Kamu nggak usah jadi budak lagi, besok merdeka, nggak usah nebus-nebus. Asal disusukan ponaan saya. Susu. Berapa hari kemudian datanglah seorang wanita dari gulungan Bani Sa'ad. Nabi diambil 6 tahun dipelihara di sana, disusukan oleh ibunda yang kedua yaitu Halimatus. Ibu Halimah ini miskin, kambingnya kurus. Begitu Nabi diambil, kambingnya terus mengeluarkan susu, gak berhenti. Kata Ibu Halimatus Sa'diyah dengan suaminya Abu Zaid, bertuah ini anak, pelihara. Kemudian ibunda Halimah, cukuplah minum susu dari kambing itu, nggak berhenti mengeluarkan susu. Kata Ibu Halimah, ini anak kan anak kita dengan anak dari Mekah ini yang ganteng ini, anak yang bersih ganteng ini saya susukan di buah susu saya yang sebelah kanan. Anak kandung kita disusukan di dada sebelah kiri. Ibu Halimah ngomong sama suaminya, tapi masih bayi. Yang namanya rekor lah, namanya punya anak susuan buah kan, sana sini. Suatu hari Nabi nangis kehausan, diambil Nabi, diletakkan di dada sebelah kiri, nggak mau nak, dorong nggak mau. Heran ini Ibu Halimah, dia kenapa anak kita nggak mau nyusu ya, kenapa ini? Bingung. Kata suaminya, coba dipindah sebelah kanan, kan bagian dia belakang, dipindahkan kanan langsung Nabi menyusu.
Bayangkan masih kecil aja nggak mau mencuri jatah saudara susungan. Apalagi udah besar, tutuloyo yang bilang Nabi itu nyolong jamu. Betul. Mungkin karena terlalu gondrong rambutnya. Panas otaknya. Jangan menghina Rasulullah. Tidak ada manusia seagung Rasulullah Muhammad SAW. Seandainya ada manusia yang sama atau makhluk yang sama kedudukan agungnya dengan Nabi atau lebih agung, pasti nama orang itu ditulis di samping nama Allah. Untuk tiket masuk surga itu ternyata 2, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ada yang lebih baik dari Nabi pasti nama orang itu disebut. Betul? Nyatanya masuk Islam itu 2 disebut. Syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak ada yang lain. Kalau malaikat Jibril lebih agung dari Nabi Muhammad, pasti nama malaikat Jibril yang tulis itu. Betul? Nyatanya nama Nabi Muhammad bukan nama malaikat Jibril. Dibanding malaikat Jibril lebih agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril bukan antar wahyu, antar risalah, antar surat. Yang terima Nabi Muhammad, mana lebih hebat? Bukan antar surat atau yang terima? Yang bukan antar apa yang terima? Nah, kan jelas Nabi Muhammad lebih hebat. Dan kalau kita sebut nama Nabi Muhammad SAW, kita selawat sekali menabi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Allah memberi kita 10 barokah, 10 rahmat. Kalau kita sebut malaikat Jibril alaihissalam, kita akan dapat 10 rahmat. Tapi kalau kita sebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat berapa rahmat? Man sholla alaihi sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa selawat kepadaku sekali, Allah berselawat kepada orang itu 10 kali. Bayangin. Dapat rahmat 10 kali kita selawat kepada Nabi dikasih rahmat 10. Sedangkan kita masuk surga karena rahmat Allah. Satu rahmat Allah aja bisa membuat kita masuk surga. Apalagi 10 rahmat. Apalagi selawatnya berjuta-juta kali, berapa juta rahmat. Makanya kalaupun kita ahli neraka, kalau banyak sekali selawat kita, nanti kita dibantu sama Nabi, diberi syafaat. Ya Allah, jangan dimasukkan neraka ini orang. Walaupun banyak dosa, tapi dia sayang kepadaku dan sering selawat kepadaku, diambil sama Nabi, masuk surga. Itu khusus syafaat. Kata Nabi, syafaati li ahli kabair min ummati yaumal qiyamah. Syafaatku kusediakan khusus untuk umatku yang ahli dosa besar di hari kiamat. Bayang, ahli dosa besar. Kalau ahli ekonomi itu berarti siang dan malam kerjanya ngurus ahli pertanian itu siang dan malam urusan pertanian. Betul. Ahli kimia siang malam urusannya kimia. Kalau ahli dosa besar siang malam dosa besar. Zina, mabuk, kulit itu dari kaki sampai nenek-nenek jadi pelacur, ahli dosa besar. Tapi beriman, kasihan Allah, yang dikasih syafaat. Paling tidak gak kekal dalam neraka selama-lama. Hebatnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu banyaklah berselawat kepada Rasulullah SAW. Allah aja berselawat pada Nabi. Mereka berselawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi terus-terusan. Terus-terusan ini karena fiilnya fiil mudhari. Dalam bahasa Arab fiil mudhari itu kemarin iya, ini hari iya, besok iya, besok lusa iya, sampai kiamat iya. Terus-terusan dia. Yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat terus-terusan selawat kepada Nabi sampai hari kiamat. Itu kalau ngerti bahasa Arab begitu. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi. Kamu orang beriman selawatlah kepada Nabi. Jadi kita diperintah selawat kepada Nabi. Wasallimu taslima, dan memberi salam dengan sebaik-baik salam kepada Nabi. Allah memerintahkan kita sholat. Betul? Allah nggak sholat. Allah sholat nggak? Nggak. Allah sholat.
Kita diperintah Allah puasa, betul? Betul. Allah puasa nggak? Enggak. Nah, pernah Allah makan sahur buka puasa. Kita disuruh bayar zakat oleh Allah 2,5% harta kita. Allah zakat nggak? Enggak. Allah kasih semua. Semua yang kita punya, yang kita makan, kita pakai, semua siapa punya? Allah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bayar zakat 2,5%. Allah sendiri nggak berzakat. Tapi kita diperintah berselawat kepada Nabi. Sebelum kita selawat kepada Nabi, Allah duluan selawat kepada Nabi. Baru Allah suruh kita selawat. Hebat nggak? Hebat. Hebat nggak? Hebat. Ada yang lebih hebat dari Nabi? Enggak. Ada? Yang malam ini kita peringati Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat cerita tentang Isra surah Bani Israil ayat 1 atau Al-Isra ayat 1. Sedangkan cerita tentang Mi'raj di surah An-Najm. Di dua ya. Isra lain, Mi'raj lain. Makanya kalau disebut perayaan Isra dan harus ada dannya. Orang malas Isra Mi'raj dan hilang. Padahal Isra tidak sama dengan Mi'raj. Isra lain, Mi'raj dua kejadian yang berbeda tapi bersambung. Bersambung jadi satu. Kita cerita Isra. Apakah Isra? Kita cerita Isra. Isra adalah satu peristiwa di mana Allah yang Maha Agung dan Maha Suci telah memperjalankan seorang hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW. Siapa yang memperjalankan? Allah. Yang diperjalankan siapa? Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad gak kerja. Diam aja Nabi Muhammad. Allah yang kerja. Kalau Nabi Muhammad SAW mau berjalan dari Mekah ke Palestina waktu itu bisa. Mampu Rasulullah. Kali Rasulullah pernah berjalan dari Mekah ke Palestina itu 2 kali. Sekali umur 8 tahun dibawa pamannya Abu Thalib berdagang. Sekali lagi waktu umur 25 sebelum nikah Nabi bawa barang Ibunda Khadijah dibawa dagang ke Palestina, ke Syam. Jadi Nabi 2 kali dari Mekah ke Palestina itu. Sekarang Palestina itu masuk Syam. Dulu Syam itu pecah 4 negara sekarang. Syam itu Lebanon, Yordania, Suriah, Palestina. 4 itu dulu disebut negeri Syam. Nabi pernah dagang 2 kali ke Syam, sekali pamannya umur 8 tahun, sekali lagi ketika Nabi umur 25. Nabi bawa dagangannya Ibunda Khadijah. Kalau Nabi mau berjalan dari Mekah ke Palestina, mampu Nabi, tapi perlu waktu 18 hari, 18 malam. Onta waktu itu. Kalau Nabi yang mau jalan sendiri bisa, tapi perlu waktu 18 hari, 18 malam naik on. Ini enggak. Ini yang mau Allah, Nabi enggak. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang Maha Agung yang telah memperjalankan seorang hambanya pada satu malam hari. Jadi Allah yang kerja. Kalau Allah yang kerja, mana pakai waktu? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hanya saja Allah kalau mau melakukan sesuatu, Allah tinggal perintah jadi serentak dengan perintah jadi Allah maka jadi. Kita nunggu sedetik pun enggak. Kalau nunggu simsalabim namanya. Jadi simsalabim. Kalau Allah jadi serentak dengan perintah Allah jadi maka jadi kun jadi langsung. Nah, Allah mau memperjalankan Nabi Muhammad dari Mekah Palestina, mana pakai waktu sedetik pun enggak. Jangankan sejam, sedetik pun enggak, apalagi 18 hari. Makanya dipakai subhana. Allah yang Maha Agung Maha Suci, subhana. Allah Maha Agung Maha Suci itu yang menjalankan Nabi Muhammad pada satu malam. Quran, Bapak Ibu saudara-saudara anak-anak, kalau dimulai dengan kata subhana, itu artinya pekerjaan di sebelah subhana itu hanya Allah yang bisa buat. Selain Allah tidak bisa. Misalnya surah Yasin, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menjadikan makhluknya sepasang-sepasang. Itu cuma Allah yang bisa bikin.
Maha suci Allah yang maha agung yang telah menjadikan makhluknya itu sepasangnya bisa bikin Allah. Allah ciptakan kijang jantan, ciptakan kijang betina, kawin di hutan sampai kiamat gak habis-habis begitu. Betul nggak? Allah ciptakan ikan di laut, jantan betina kawin, sampai 7,8 miliar manusia ngambil ikan dari laut siang dan malam. Laut nggak pernah bangkrut. Apakah ditulis koran waspada, saudara, saya besok masyarakat Sumatera Utara libur makan ikan karena ikan sudah bangkrut. Maka biarkan ikan beranak setahun dulu, baru kita makan ikan tahun depan. Ada nggak? Nah, kalau Allah mau apa susahnya? Tidak perlu pakai waktu-waktu, tidak perlu pakai capek-capek. One teknis. Nah, manusia bisa bikin juga seperti Allah bisa bikin kijang jantan, kijang betina, kawin di hutan, beranak. Manusia bisa bikin mobil kijang jantan, ada kan? Tahun depan bikinlah mobil kijang betina, kawinkanlah sampai kiamat nggak beranak. Karena yang bisa bikin sepasang hanya Allah. Manusia nggak bisa. Ada malam, ada siang, ada panas, ada dingin. Nah, Allah Maha Kuasa membuat ini. Ada hitam, ada putih. Allah yang bisa buat. Maha suci Allah. Masya Allah, luar biasa. Bapaknya putih, anaknya hitam. Bisa nggak? Kambing hitam aja anaknya putih bisa. Betul. Apa kambing putih pasti anaknya putih? Nah, kambing hitam anaknya putih, kambing putih anaknya hitam. Kambing putih kawin sama kambing hitam anaknya nggak putih kayak hitam, coklat. Paling mayoritas Allah kuasa melakukan apa yang Allah. Nah, Nabi Muhammad SAW dijalankan Allah dari Mekah ke Palestina naik buruk. Buruk itu hewan dari surga. Hewan lebih kecil dari bakal, lebih besar dari keledai. Pernah lihat keledai nggak? Gimana? Tipis, ini. Itu pun binatang. Belum pernah? Sial itu. Keledai kecil segini aja, tapi kuat. Saya pernah lihat keledai dikasih beban di punggungnya itu, letakkan karung, banyak. Akhirnya terangkat kakinya 2. Namun jatuh enggak. Bandel keledai. Kuat keledai walaupun kecil. Nah, bakol itu kuda dikawinkan sama keledai, anaknya bakol. Bakol dikawinkan sama bakol, bandel nggak punya anak. Jadi bakol itu kalau mau punya bakol, kawinkan kuda dengan keledai, anaknya namanya apa? Bakol. Kalau orang India bilang kacan. Apa? Kacan. Buruk lebih kecil dari bakol, tapi lebih besar dari keledai. Sekali loncat karena Nabi hilang dari pandangan mata. Masya Allah. Sekali loncat hilang dari pandangan. Kata ulama, buruk asal kata bartun. Bartun itu kilat, menyambar cahaya. Kalau cahaya, masya Allah, kecepatannya sangat cepat sekali. Tapi sekarang sudah bisa diukur. Kalau dulu pokoknya kencok banget, kencok banget, pedas kel atau orang kata. Gimana terbangnya? Kurang pedas kel, puncak hilang mis. Sekarang udah bisa diukur kecepatan buruk. Seandainya kecepatan cahaya, seandainya itu kecepatannya 300.000 km per detik, bukan per jam, bukan 3.000, 300.000 km per detik. Bumi ini bulat apa sifat? Bulatnya bumi itu sudah diukur 40.000 km. Sudah pasti.
Ukurnya pakai apa? Nggak tanya, atau pakai kali rakian, atau pakai kali timbang. Pokoknya bumi itu bulatnya 40.000 kilo. Kalau naik buruk sekali loncat 300.000 km per detik, 6 kali kelewatan. 8 kali muter dunia, kelewatan masih Al-Aqsa. Bayangkan. Apalah artinya Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina? Gak usah naik buruk saja, nggak sampai sedetik sampai, apalagi naik buruk. Manusia belum bisa bikin pesawat kecepatan cahaya. Kecepatan suara bisa. Pesawat tempur Amerika itu namanya Siluman, itu kecepatannya 800 meter per detik. 800 meter per detik. Itu aja udah kali bisa ditembak. Tembak peluru nggak sampai, kalah peluru kencangnya. Lebih kencang dia dari peluru. Tapi buruk sekali loncat hilang dari pandangan mata, bayang. Manusia sudah bisa buat pesawat kecepatan buruk, tapi di film namanya Star Trek. Film Star Trek. Kalau udah digas sama pilotnya, merah buntut itu. Begitu tekan tombol maju, hilang. Ini film Nabi Muhammad naik buruk kenyataan. Makanya jengkel sekali, saya ada dosen UI itu, Arman Gun. Orang Islam itu primitif, gondol dulu. Rasulullah naik buruk, betul? Tidak ada bisa melawan orang Islam. Maka Rasulullah SAW itu, kalau ditanya berapa lamakah Rasulullah Isra dan Mi'raj, nggak pakai waktu, plak sampai Palestina, plak sampai Sidratul Muntaha. Tapi kenapa Nabi berangkatnya waktu Isya, pulangnya subuh-subuh? Bukan lama di jalan, lama lihat apa? Lama lihat. Tulis Quran, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Nabi sampai di Palestina, sholat malam. Nabi kan wajib sholat malam. Sebelum sholat 5 waktu turun perintahnya, Nabi wajib sholat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hai kamu yang berselimut malam, yaitu Nabi Muhammad, bangun malam, sholat malam. Itu wajib waktu itu. Setelah turun dari Isra dan Mi'raj, sholat yang wajib adalah sholat 5 waktu. Tahajud menjadi sunnah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan sebagian malam sunat bagimu sholat malam. Waktu Isra dan Mi'raj itu Nabi belum sholat malam, kan masih waktu Isya. Sampai Palestina Nabi lihat-lihat Masjid Al-Aqsa. Waktu itu masjid cuma 2, Masjid Al-Haram di Mekah, Masjid Al-Aqsa di Palestina. Masjid Nabawi di Madinah belum jadi, Nabi kan belum hijrah. Apalagi Masjid An-Nur Asyifa, masih tempat macan kawin di sini. Ini tempat Adi mau kawin masih. Belum ada orang di sini, betul? Kalau Masjid An-Nur sudah ada, kurasa waktu Isra dan Mi'raj Nabi singgah. Karena minal masjid ilal dari masjid ke masjid. Waktu itu masjid cuma 2 di dunia ini. Masjid Nabawi belum ada, Masjid Quba belum ada. Nabi belum hijrah kok. Apalagi Masjid An-Nur Asyifa, Masjid Agung belum ada, masih tempat kaca kawin mungkin situ. 1400 tahun yang lalu jadi apa nanti? Jadi Rasulullah SAW itu sholat malam di Palestina bersama dengan 124.000 arwah nabi-nabi dan rasul. Ustaz ngawur nih. Kenapa? Nabi cuma 25. Mana Nabi 25? Rasul 25 itu yang wajib kita kenal namanya sebagai rukun iman yang ke-4. Percaya kepada Rasul. Yang wajib kita kenal cuma 25. Tapi Rasul dan Nabi ada 124.000 berdasar hadis Ibnu Hibban, hadis Sahih.
Yang 25 itu wajib kita kenal, walaupun nggak berturut-turut, kalau disebut harus tahu, itu rukun iman. Disebut orang Ibrahim, oh itu Rasul saya tahu. Sulaiman juga Rasul saya tahu. Adam Rasul saya tahu. Ilyas juga Rasul saya tahu. Ishak Rasul saya tahu. Ismail Rasul saya tahu. Joko bukan. Itu harus tahu. Paham? Ngerti? Ada 124.000 nabi dan roh, 313 rasul, 25 yang wajib kita kenal namanya. 5 disebut rasul ulul azmi yang paling menderita. Nabi Nuh paling menderita untuk agama ini. Bayangkan umur 480 diangkat jadi rasul, dakwah 420 tahun sampai umur 950. Yang masuk Islam cuma 76 umatnya. Berarti kan 5 tahun dapat 1. 5 tahun dakwah malam dan siang lagi. Kalau Nabi Muhammad malam tahajud, siang dakwah. Nabi itu malam dakwah, siang dakwah. 5 tahun dakwah dapat 1. Kurasa Ustaz kalau dapat 5 tahun cuma dapat murid 1 berhenti. Nah, kita harus buat capek lah kan ya. Tapi Nabi itu sabar. Anaknya Kanan yang paling busuk kafir, istrinya kafir. Enggak, tetap ada dakwah. Yang kedua Nabi Ibrahim, pamannya yang membesarkan dia Azar kafir. Yang ketiga Nabi Musa, bapak angkatnya yang memelihara dia dari bayi, Fir'aun malah ngaku Tuhan. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihis, dari kecil baru lahir sudah dituduh anak haram, enggak punya bapak. Kata Bani Israel, hei Maryam, kau zina sama siapa kau? Orang kau nggak punya laki kau beranak. Ayo zina sama siapa? Ini anak zina sama siapa ini? Ngaku. Di Maryam tunjuk anaknya. Yang perak nanti jawaban itu ekonomi anak ini juga. Hanya anak saya sendiri. Mana bisa anak kecil ngomong? Tiba-tiba anak itu ngomong, ini Abdullah, sesungguhnya aku hamba Allah, bukan anak zina. Masya Allah hebatnya. Menderita 33 tahun miskin. Manusia paling miskin sedunia Nabi Isa AS. Rumah nggak punya, istri nggak punya, baju cuma 1. Kalau tidur bantalnya tangan, kalau minum gelasnya tangan. Bayangkan tidur di bawah pohon, tidur di goa-goa, nggak punya rumah. Nabi Isa paling miskin. Siapa manusia paling miskin sedunia? Nabi Isa. Nabi Muhammad masih punya rumah, masih punya istri. Betul. Kalau di Indonesia paling miskin Hamdan ATT Pak. Dia bukan miskin, dia merasa miskin. Dia merasa miskin. Aku merasa orang termiskin di dunia. Dia merasa miskin. Dia masih punya rumah. Kalau rumahnya bambu, di dalam bambu kelambu. Masih punya rumah. Saya punya rumah. Betul. Yang kelima yang paling menderita adalah Nabi Muhammad SAW. Belum lahir bapaknya udah wafat. Coba masih dalam kandungan sudah yatim. Umur 6 tahun ibunya wafat. Bayangin, pelihara kakek umur 8 tahun kakeknya wafat. Bayangkan, umur 8 tahun ikut pamannya Abu Thalib miskin, anaknya banyak, tapi terpaksa kerja menggembala kambing, dapat upah untuk bantu makan keluarganya Abu Thalib. Betul-betul sengsara. Dakwah dari kecil sudah terpercaya, disebut Muhammad Al-Amin, orang paling terpercaya, gak pernah dusta. Begitu ngaku Nabi, mengajarkan nyembah satu Tuhan, la ilaha illallah, kejar-kejar sampai terusir dari Mekah ke Madinah. Bayangin penderitanya Nabi. Dari semua Nabi itu satu yang disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nah, Nabi jadi imam di Palestina. 124.000 arwah Nabi-Nabi turun. Maka sejak itu Nabi digelar Imamul Anbiya wal Mursalin, imam bagi seluruh Nabi dan roh. Jadi Nabi sebetulnya nggak pakai waktu kalau jalan itu. Jalan lamanya itu lihat-lihat. Naik ke langit pertama, jumpa sama Nabi sana ngobrol, jumpa Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit kedua,
terus jumpa lagi nabi yang lain, sampai jumpa Nabi Ibrahim bicara-bicara, jumpa Nabi Musa. Lamanya itu, lihat surga, lihat neraka, itu lamanya itu. Kalau waktu cepat sampai hebatnya itu. Sampai sini paham? Paham. Apalah payahnya Nabi diperjalankan Allah dari Mekah Palestina 1 detik? Apa payah? Kira-kira mampu gak Allah? Bisa gak? Bisa. Naik ke langit? Bisa kalau Allah mau, apa susahnya? Betul? Adakah kejadian di Quran yang semirip-mirip itu? Ada. Dalam surah An-Naml. Waktu itu Nabi Sulaiman alaihissalam, ini raja yang hebat. Jin kafir, jin Islam tunduk sama Nabi Sulaiman. Manusia kafir, Islam tunduk Sulaiman. Binatang-binatang tunduk, angin tunduk. Nabi Sulaiman bisa naik karpet terbang di bawah angin. Saking hebatnya Nabi Sulaiman. Semut-semut semua jadi tentaranya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tahu ada perempuan raja di Yaman, suku Sabah, namanya rajanya itu Balqis. Siapa? Balqis. Dari burung yang ngasih tahu burung Hudhud. Nabi Sulaiman kirim surat supaya Ratu Balqis masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam akan diserbu. Dan kalau saya nyerbu, kata Nabi Sulaiman, nggak ada yang bisa melawan. Jin, manusia, binatang, angin semua ikut. Perang, ditiup angin aja habis, ya nggak? Maka Balqis kumpulin jenderal-jenderalnya naik kuda dari Yaman ke Palestina. Nabi Sulaiman istananya di Palestina. Balqis di Yaman. Kalau dari Mekah ke Palestina naik unta 18 hari 18 malam. Tapi kalau dari Yaman sebulan. Karena lebih jauh Yaman Palestina. Balqis naik kuda dengan tentara dengan jenderal-jenderalnya menuju istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak tahu. Nabi Sulaiman mau buat kejutan supaya nggak usah perang sama Balqis. Balqis sakti, dia nggak jin. Bapaknya jin, mamanya manusia. Balqis, bapaknya Royhana. Makanya waktu masuk istana Nabi Sulaiman istananya itu dari kaca, di bawahnya ada air, ikan berenang-renang. Ratu Balqis tarik jubahnya, kelihatan betisnya, senyum Nabi Sulaiman. Bukan karena mulus, berbulu tebal. Anak jin. Langsung Nabi Sulaiman tahu, oh, bulu ini tebal keturunan jin. Tahu Nabi Sulaiman, Masya Allah. Nabi Sulaiman nggak mau perang. Nabi Sulaiman mau bikin Balqis menyerah, kalah. Maka Nabi Sulaiman mau memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman, pindah ke sebelah singgasananya Nabi Sulaiman di Palestina sebelum Ratu Balqis sampai ke Palestina. Perjalanan sebulan. Maka Nabi Sulaiman rapat dengan jenderal-jenderalnya, dengan menteri-menterinya. Apa kata Nabi Sulaiman? Ya ayyuhal malak, wahai jenderal-jenderalku, menteri-menteriku, pembesar-pembesarku, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Ini ayat surah An-Naml. Hei, tentaraku, jenderal-jenderalku, menteri-menteriku, siapa di antara kamu yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke sebelah ini, sebelah tempat dudukku ini, singgasana ini? Siapa yang bisa? Sebelum Balqis sampai sini, supaya kalau dia sampai sini dia lihat singgasananya udah duluan sampai, dia akan gertak dan masuk Islam. Qala ifrit minal jinni, berkata jin ifrit, ini jin kafir, rajanya jin yang paling sakti, namanya jin ifrit. Apa kata ifrit? Ana atika qabla an taquma min maqamik. Hei Nabi Sulaiman, rajaku, aku mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke sebelah ini sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Oh, ayo, berapa detik coba? Sebelum berdiri 1 detik. Sebelum baru berdiri udah sampai.
Kalau bahasa Jawanya sak jurungin panjenengan menyang sampun oncom to mriki mawon. Nabi Sulaiman buat muka. Kalau Nabi Sulaiman lihat pindah itu langsung. Nabi Sulaiman buat muka. Kamu, ini hebatnya Nabi. Semua nabi-nabi fatonah cerdas. Karena yang mau menolong jin kafir, Nabi Sulaiman buat muka, nggak setuju. Seandainya Nabi Sulaiman setuju, ini jadi contoh jelek di akhir zaman. Kalau bahasa kerennya presiden buruk. Presiden buruk. Ini orang kan bukan presiden buruk, kalau presiden buruk di Jakarta. Jadi nggak ada presiden. Jadi buat kepala desa bersama. Presiden akibat yang buruk. Kenapa? Nanti orang di akhir zaman kalau kepepet main dukun. Nah, kalau susah-susah cinta ditolak, dukun bertindak, ya kan? Sakit hati santet. Main dukun. Kalau ditanya, Pak Dukun, apa? Saya ini kepingin jadi anggota DPR RI. Doktor S3 kepingin jadi DPR RI, bukannya usaha yang bagus, datang ke dukun. Pak Dukun, tolong saya jadi DPR RI, saya kepingin jadi DPR RI. Dukunnya lihat, gelap kurasa aura. Tolong bawa dukun. Bisa sih, tapi mahal ini, yang mahalnya mahal. Apa-apa, berapa? 100 juta. Mana ada duit 100 juta, saya nggak bawa uang cash. Tuh, dia main gesek. Dukun sekarang. Main gesek, bos. Bodohnya manusia. Kalau bisa main dukun jadi DPR, dukun tuh lah duluan jadi DPR. 1000 anggota DPR dukun semua. Dukunnya aja pengangguran, anaknya aja 7 pengangguran semua. Tololnya manusia minta tolong sama dukun. Istri, Pak Dukun, suami saya mau kawin lagi, tolonglah Pak Dukun supaya suami saya batal kawin sama janda di seberang sungai Demi sana. Bisa bayar 10 juta, dikasihnya lah air putih, dijampinya lah. Padahal dibacanya apa? Minyak si tuang dalam kuali, diri macam tuang, duduk macam bagi. Kalau begitu kita berpandai ya. Nanti kalau kita kasih tahu, Pak, Bapak jangan main dukun, Pak, nggak boleh. Diam kau. Nabi Sulaiman aja ditolong jin kafir, ya. Apalagi aku, kan jadi rusak agama jadinya di akhir zaman. Sedangkan Nabi Sulaiman menolak dibantu jin kafir aja, berapa banyak kita yang main dukun. Betul nggak? Jatuh cinta mana kali seorang, nggak dapat disantetnya, anak kali seorang. Pakai dukun, kata dukun tuh bisa. Kalau bisa dukun tuh orang ngambilnya bodoh kali. Cantik kali ini Pak Dukun ini, oh iya ya bisa, nanti saya ambil. Dia mau sama. Dulu ada dukun tuh aja pilih jelek. Bodoh ya. Nabi Sulaiman ditawarkan dengan jin ifrit, saya bisa pindahkan sebelum engkau berdiri di tempat duduk. Nabi Sulaiman bilang, amal. Berkata seorang laki-laki yang ilmunya hanya Allah yang tahu. Kata kitab Talbiyul Qulub Syekh Amin Al-Qurti, anak-anak, ada orang dewasa duduk situ, remaja dan duduk 4 orang situ. Ikut duduk situ, pegang-pegang di situ. Jangan dimarahi. 10 tahun lagi jadi ulama itu. Amin. Duduk situ remaja, 3-4 orang duduk situ. Jangan dilarang, larang percuma, duduk aja. Nah, berkata satu orang laki-laki, kata Syekh Amin Al-Qurti dan kita terbitin. Ini laki-laki sekretarisnya Nabi Sulaiman, Katib bin Sulaiman alaihissalam. Sekretaris. Apa kata sekretaris Nabi Sulaiman? Ana atika qabla ayyar qadda ilaika tarfuk. Aku mampu wahai Nabi Sulaiman memindahkan singgasana Ratu Balqis
dari Yaman ke Palestina sini sebelum matamu berkedip. Mata kedip berapa detik? Setengah detik. Sebelum lengah terkedipkan kok. Ije danani, itulah kira-kira masa karu. Belum matamu berkedip sudah pindah kemari itu kursi. Nabi Sulaiman langsung melirik. Setuju. Begitu Nabi Sulaiman melirik, alam ro'a. Begitu Nabi Sulaiman memandang mustaqirah indah. Sudah pindah Ratu Balqis punya singgasana. Di sebelah kiri Nabi Sulaiman. Bayangkan hebat. Dan kata Syekh Amin Al-Qurdi bukan lewat udara. Kalau dipindahkan lewat udara ketahuan dong. Balqis lihat, singgasana itu tempatnya. Kata Amin Al-Qurdi rahimahullah ta'ala dipindahkan lewat bawah bumi, lewat bawah tanah sehingga nggak nampak ya. Begitu sampai kata Nabi Sulaiman, Balqis ya, coba lihat ini singgasana. Sama enggak sama yang kau punya di Yaman? Udah ditukar-tukar dikit lah. Kata Ratu Balqis, mirip-mirip saya punya. Memang kau punya ini. Maka masuk Islam lah Balqis, mana perlawan orang yang itu. Jangan melawan bisa mindahkan singgasana ratu. Singgasana ratu bukan sebesar ini mah kursi goyang-goyang pun. Singgasana ratu pasti lah besar berat, betul nggak? Kalah kuda cepatnya pindah. Balik. Maka masuk Islam lah Ratu Balqis. Kemudian dinikahi oleh Nabi Sulaiman menjadi istri beliau yang ke-100. Berapa? Istri Nabi Sulaiman berapa banyak? 700. Namanya raja. Sedangkan satpam aja bininya 4. Ini raja. Kamu laki-laki ini namanya Asif bin Burkhiyah. Semua Asif bin Burkhiyah. Itu yang memindahkan singgasana Ratu Balqis. Sekretaris Nabi Sulaiman Asif bin Burkhiyah. Orang Sunda nggak bisa bilang Asif, kan Asep. Sudah bilang siapa? Asep. Itu ditulis dalam tafsir Qasim. Nah, inilah gunanya ngaji. Kalau Ratu Balqis kalah, Ifrit bisa sebelum berdiri dari tempat duduk, Asif bin Burkhiyah bisa sebelum kedip mata. Apalah susahnya Allah memindahkan Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina dengan kurang daripada 1 detik. Sekarang yakin nggak? Yakin nggak? Makanya nggak terulang itu sampai hari kiamat, nggak terulang itu. Itu namanya Isra. Paham? Yang diperjalankan adalah seorang hambanya, bi'abdihi. Disebut pangkatnya aja seorang hambanya, nggak disebut namanya. Nggak disebut namanya. Tapi bisa aja subhanalladzi asra Muhammadan. Maha suci oleh telah menjalankan Nabi Muhammad. Tapi Allah nggak sebut. Yang kalau sebut apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci oleh Maha Agung yang telah memperjalankan seorang hambanya. Hamba Allah itu gelar paling tinggi kepada manusia. Setelah hamba Allah, gelar tertinggi adalah Rasulullah. Makanya kita syahadat asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nabi Isa waktu lahir dia bilang apa? Inni Abdullah, aku hamba Allah. Hamba itu paling tinggi gelar. Setelah itu Rasul atau Nabi. Kata Nabi Isa, Inni Abdullah, aku hamba Allah, bukan anak zina. Ataniyal kitab, Allah memberiku sebuah kitab yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah jadikan aku seorang nabi. Itu gelar yang tinggi itu hamba Allah, nabi dan Rasul. Bayangkan hebat. Nabi Muhammad diperjalankan Allah yang disebut pangkatnya hambanya. Kenapa nggak disebut namanya? Catat baik-baik.
Karena Nabi Muhammad manusia aku, orang terhormat. Kalau orang terhormat manusia aku, lebih baik kalau usah disebut namanya, cukup pangkatnya saja. Jadi kalau kita hormat sama orang, kita nggak sebut namanya, sebut pak. Saya tanya dulu bapak-bapak, ibu-ibu, hormat nggak sama mertua? Jawab yang kuat, hormat nggak? Berani panggil namanya? Serimin, sarapan dulu nih. Berani. Kalau nggak disuruh sering. Kalau kita hormat sama orang, nggak berani panggil namanya, cukup nama, sebut pak. Allah cuma mau menunjukkan bahwa Nabi Muhammad yang berjalan itu hambanya. Karena Allah mau kasih tahu sama manusia ini nggak disebut namanya, disebut pangkatnya karena orang yang aku lagi terhormat. Contoh yang lain, misalkan saya habis sholat subuh jalan pagi, supaya sehat saya jalan pagi 1 jam. Ketemu Pak Camat, dari sana dia jalan ketemu jalan. Assalamualaikum Pak Camat, waalaikumsalam Pak Ustadz. Ini sama-sama hormat nih. Dari mana Pak Ustadz? Saya dari Masjid An-Nur. Salat subuh tadi. Kemana nih? Jalan aja supaya sehat. Masya Allah, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat. Pak Camat dari mana? Saya baru sholat subuh sana. Kemana nih? Jalan aja supaya sehat. Mudah-mudahan Pak Camat sehat. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ini sama-sama hormat. Karena sama-sama panggil pangkat. Coba panggil nama. Mukidi. Jalan pagi nih. Iya dulu. Kira hormatnya? Hormatnya? Kalau hormat itu nggak sebut nama, sebut pangkat aja. Paham? Allah menurunkan Quran itu yang 6.000 ayat lebih itu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Setuju? Sila ilahi. Untuk ayat Quran semua diturunkan Allah pada Nabi Muhammad. Udah lintas untuk petunjuk kepada kita manusia. Tapi nama Nabi Muhammad di Quran cuma 4 kali disebut. Lebih banyak Nabi Musa 160 lebih. Nabi Isa 27 kalau nggak salah disebut atau 25 gitu lah. Namanya. Nabi Muhammad 4 kali. Hebatnya, setiap Allah menyebut nama Nabi Muhammad, pasti Allah letakkan pangkat. Wah, dilengketkan pangkat. Gak pernah Nabi Muhammad disebut namanya, gak dilengketkan pangkatnya. Hebatnya Nabi Muhammad. Contoh surah Ali Imran. Wa ma Muhammadun, disebut namanya. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Tidaklah Muhammad itu melainkan dia seorang Rasul. Gak mau Allah sebut nama Nabi Muhammad, gak pakai pangkat lah. Surah yang kedua surah Al-Ahzab, sebut lagi namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 2 pangkatnya dilengket. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu bapak di antara kami, tetapi Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul Allah dan penutupnya Nabi. 2 pangkatnya Rasul Allah dan penutup Nabi. Gak ada lagi Nabi selain Muhammad. Yang ketiga surah Al-Fatah disebut Muhammadun, tapi ada sambungannya pangkatnya. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama Muhammad Rasulullah itu yaitu para sahabat tegas keras terhadap orang kafir dan sayang menyayangi lemah lembut sama orang Islam. Sebut namanya, ada pangkatnya. Selebihnya Nabi gak dipanggil namanya, cuma disebut pangkatnya. Ribuan ayat Nabi kalau dipanggil gak lagi disebut namanya, cuma disebut pangkatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik untuk kami ikut.
Ya ayuhan nabi, hai nabi. Ya ayuhan rasul, hai rasul. Ya ada lagi disebut nama. Cukup pangkat-pangkat saja. Atau panggilan mesra. Panggilan mas Yasin, panggilan mesra. Itu artinya singkatan dari insan. Ya insan, sikat Yasin, wahai insan. Itu panggilan mesra itu. Kalau bahasa kalunya tomat, kalau bahasa Jawanya toli, kalau bahasa Minangnya oi puyo, kalau bahasa Melayunya apa? Oi akan, kalau orang Batak usok, usok. Panggilan mesra. Dari mana tahu nih panggilan Yasin itu untuk Nabi Muhammad? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi ahli tafsir zaman Rasulullah, mengatakan dari ayat setelahnya, innaka laminal sesungguhnya engkau wahai Yasin satu dengan di antara rasul-rasul yang banyak. Makanya orang dulu kalau baca Yasin tidak buru-buru berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin sallallahu alaihi wasallam. Selawat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin. Sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Itu karena Yasin itu wahai insan untuk Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Toha. Toha sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Toha itu Nabi Muhammad? Dari ayat setelahnya, ma anzalna alaika. Tidaklah Quran ini kami turunkan kepadamu wahai Toha litasqa, untuk bikin susah. Yang bilang betul-betul penaik Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ini ahli tafsir zaman Rasulullah, sepupu Rasulullah, ini anak paman Nabi Abbas radhiyallahu anhu. Oleh ulama itu diambillah dari tafsir Mikbas, tafsir Ibnu Abbas itu radhiyallahu anhu, selawat yang dibacakan waktu Muktamar itu tahun 1931. Namanya selawat ibadah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekali lagi. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah bukan kadang-kadang itu ada yang bangun bid'ah, komunisme itu diambil dari tafsir Ibnu Abbas. Di dalam tafsir Qurtubi ada satu lagi, wassalamun ala Ilyasin. Itu bukan Nabi Ilyas, karena Nabi Ilyas gak gitu bunyinya, kata Imam Qurtubi. Kalau salam sejahtera untuk Nabi Ilyas, bunyinya wassalamun ala Ilyas. Itu. Ini wassalamun ala Ilyasin. Salam sejahtera untuk keluarga besarnya ya. Keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu panggilan mesra. Nama cuma 4 kali sebut. Terakhir sudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setiap nama disebut diletakkan Pak. Makanya kita jangan lancang sama Nabi. Manggil Nabi namanya dia Muhammad, berkata Muhammad. Kadang-kadang khotib Jumat bikin geram aja. Khotib Jumat, Ustaz gelarnya SAG, bukan sarjana alam gaib. SAG itu sarjana agama. Sumpah Jumat manggil Nabi, manggil kawannya. Maka Muhammad pun hijrahlah dari Mekah ke Madinah. Dikawani sama si Abu Bakar, dikejar-kejar sama si Abu Jahal. Macam kawannya nama kambingnya. Sama dibikinnya
memanggil Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar dengan Abu Jahal, sama cara manggilnya. Kurang ajar betul itu orang. Kalau di masjid saya begitu saya turun kok, di honor kok pulang kok. Gak boleh memanggil Nabi nggak pakai pangkat, haram hukumnya. Haram. Dosa. Yang bilang Allah. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 63. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kau jadikan panggilan terhadap nabimu itu seperti manggil kawanmu sesama kamu. Cuma manggil kawan coba. Dia namanya aja Den. Bekak kau. Jangan manggil Nabi macam manggil kawan, betul? Baik-baik manggil. Nabi Muhammad SAW itu nikah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Betul? Anak Sayyidina Abu Bakar. Berarti Nabi Muhammad menantunya Sayyidina Abu Bakar. Nabi Muhammad itu harusnya manggil Abu Bakar itu bapak mertua. Tapi nggak pernah dalam riwayat dituliskan Sayyidina Abu Bakar manggil Nabi Muhammad namanya aja, makan sebelum makan. Ya berat, mertua orang dipanggil Nabi itu namanya. Pastilah baik ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Padahal Nabi Muhammad itu benar. Paham? Yang lancar manggil nama Nabi kita nggak pakai pangkat. Mau bapak kita jadi panggil nggak pakai pangkat kita tabor. Siapa nama bapakmu Jul? Liwon. Sehat kasih Liwon itu. Betul. Bapak kita jadi panggil namanya nggak pakai pangkat marah, ya enggak? Paling tidak Pak Kliwon. Apa kabar Pak Kliwon, bapakmu itu Jul, kan gitu. Walaupun saya sama dia kawan, atau bos saya lah bos. Jul, sini Jul, ya bos. Nama bapakmu siapa? Kliwon. Apa kabar Kliwon? Masih hidup apa udah mampus? Oh, tunjang, terluncung. Nah, sekarang lebih hebat siapa? Bapak kita atau Nabi Muhammad? Mana lebih hebat? Bapak kita atau Nabi Muhammad? Apa kita manggil Nabi sembarangan aja? Ini gunanya ngaji malam ini supaya kita hormat kepada Rasulullah SAW. Nggak usah sebut namanya, lebih aman. Kata Rasul kita, Nabi kita bersabda, ikuti ajalah sunnah Nabi, aman kita dunia akhirat. Soalnya Nabi kita itu manusia agung, tak ada lawannya Nabi kita. Cukup, nggak usah sebut-sebut namanya. Udah paham lah itu, betul? Jangan gatal mulut kita manggil-manggil nama Nabi, namanya aja. Banyak sekali itu, ustaz-ustaz, kiai-kiai, profesor doktor, manggil Nabi macam manggil menantunya aja. Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Muhammad itu seorang pedagang. Muhammad mana? Muhammad banyak, ada tukang kambing, ada tukang cendol. Muhammad mana maksudmu? Muhammad Rasulullah. Bilanglah Muhammad Rasul. Bilang pangkat itu sebut. Kalau nggak kita mengagungkan Nabi kita, siapa lagi? Betul. Allah mengagungkan Nabi. Kata Allah, wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat setinggi-tingginya penyebutan namamu, hai Nabi Muhammad sallallahu. Tak ada orang yang namanya disebut miliaran kali saja. Hanya Rasulullah Muhammad SAW yang namanya miliaran kali disebut. Orang Islam 1,9 miliar sedunia. Azan setiap menit tukar. Papua azan, belum selesai kampung ini azan, kampung sebelahnya udah azan. Betul? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum selesai azan kampung sana aja. Masuk waktu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum selesai kampung ini, kampung sana azan lagi. Selesai kampung sana aja, selesai Papua, masuk pula Maluku, azan pula Maluku, belum selesai lagi Maluku azan, subuh, Sulawesi udah masuk pula azan, selesai Sulawesi Kalimantan, ini selesai Kalimantan Jawa, ini Jawa Sumatera, Bangladesh, India, Pakistan, terus Saudi, terus
Belum selesai lagi sholat subuh di Amerika istilahnya, udah sholat zuhur di Papua, betul nggak? Nah, terus lagi belum selesai sholat zuhur lagi di Pulau Sumatera, udah azan lagi sholat asar di Papua. Ada manusia yang disebut namanya miliaran kali seluruh dunia ini. Dan setiap pendengar azan disuruh mengulangi ucapan muadzin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul? Betul. Tak ada manusia sehebat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Presiden aja jarang disebut. Aku malas sekali menyebut namanya. Tak boleh suka nyebutnya. Susah kita bikinnya, betul nggak? Betul. Itu mau 3 periode. Bawah 2 aja udah penting. Ampun dah jangan. Kalau Rasulullah nggak bosan-bosan menyebut namanya, betul? Betul. Sholawat Nabi nggak bosan-bosan sholawat sama Nabi, betul? Betul. Dan setiap kita sholawat Nabi sekali, Allah kasih kita rahmat 10. Kalau kita miskin susah betul. Jaga sholat, jaga sholawat, setahun berubah nasib. Mau berubah nasib? Kalau mau masuk masjid 5 kali saja. Masuk masjid langkah kaki kanan baca doa Allahumma semua. Allahumma tahdi abwaba rahmati. Ya Allah, bukakanlah olehmu untukku pintu rahmatmu. Pintunya aja banyak, rahmatnya pasti lebih banyak. Keluar masjid langkah kaki kiri baca doa Allahumma inni as'aluka fadli. Ya Allah, sesungguhnya aku rezeki darimu. Masuk masjid dapat rahmat kasih sayang, keluar masjid dapat rezeki, masuk masjid dapat rahmat, pulang masjid dapat rezeki. 1 hari 5 kali, setahun 1800-an kali. Kira-kira berubah kan nasib kita? Berubah nggak? Berubah. Kenapa orang Islam banyak yang miskin, Pak? Yang nggak ke masjid berarti udah ada masih mancing. Ya Allah, mending Pak, nggak dapat. Kalau zaman saya mancing, Pak, semenit dapat 1 ekor. Mancing belut. Dulu zaman saya, ya Allah, saya nggak mau aja makan belut. Kalau mau, ya Allah, ambil dari kantong nih, tangkap. Dulu banyak sekali kodok-kodok kecil itu di sawah kita. Udah itu kodoknya aja jutaan ekor, apalagi cebok. Itu kalau udah ambil anak kodok, anak pancet itu, cari lubang di galangan sawah yang ada airnya. Dapat dulu. Ambil lagi anak pancet. Dapat dulu. Pokoknya salah ada lubang ada airnya pasti belum. Salah ada lubang ada airnya yang pancing ular. Begitu mudahnya dulu rezeki penuh karena orang semua baik-baik, betul? Betul. Sekarang, pancinglah. Ada apa-apa. Dulu kalau main jalan, ya Allah, pergi ke sungai, kocok sungai itu, cocok ikan semua. Serap, ambil yang besar aja, 2 ekor, yang kecil-kecil kau 6 bulan lagi, kau setahun lagi, kau masih 2 tahun lagi, kau 6 bulan lagi. Cukup 2 ekor waktu pulang, cukup, anak 12 cukup, makan 2 ekor ikan. Sekarang, di listriknya, sama telur-telurnya mati ikan. Orang otaknya nggak ada. Serakah. Dicabut berkat. Pergilah ke sungai sekarang mencari. Kocok. Mana hitam kuning, tai yang mau berapa nasib 5 waktu masuk masjid
masjid dapat rahmat, keluar masjid dapat rezeki. Hari ini masjid sepi. Yang ke masjid 2 orang aja. Imam sama muadzin jajan sebelah-sebelah. Udah itu ngeluh pula. Ustaz, apa? Telah lelah aku berdoa. Lelah. Bertahun-tahun aku berdoa minta rezeki, tetap aja aku miskin. Kapan Allah merubah nasibku? Kata Ustaz itu sebetulnya udah dibagi rezeki itu. Kapan? Cuman kalau nggak datang. Waktu azan itu dah. Iya, aku sholat hari raya itu jual balon. Gimana nasib merubah? Mau berubah nasib? Ikuti Nabi, datang ke masjid. Sholat 5 waktu ke masjid, sholawat yang banyak. Lihat tahun depan kita jumpa dan berubah nasib. Yang janda dapat ganti, yang muda dapat ganti, yang muda-muda dapat istri. Kan cepat kawin ke? Kawin tuh? Belum, innalillah. Begini ganteng belum laku. Kawin. Sholat orang yang sudah kawin 70 kali lebih baik dari sholat orang yang belum kawin. Malam ini saya target rakaat. Kau mengimbanginya 140 rakaat. Maka copot lutut. Apa sebab kamu kawin? Cepat-cepat kawin. Paham? Paham. Saya ucap 1 subhanallah. Imbangnya 70 kali subhanallah dia. Capek. Hanya gara-gara kawin aja. Gara-gara kawin aja. Kawin ini kata Nabi man tazawwaj ahrosa nisfan ini. Siapa yang sudah berumah tangga kawin, beres agamanya separuh. Langsung semifinal main bola. Kalian takillah hafidh istihadid. Kalau takwa separuh lagi dapat surga. Apa nggak hebat? Kita kasih istri kita makan 1 suap, bayarannya 1.400 suap. Pahalanya. Kalau kita kasih janda miskin 1 suap, pahalanya 700 kali lipat. Kalau sama istri, falaka misla ini 1.400 kali lipat pahala. Rugi kali nggak kawin? Aku cepat-cepat aku kawin. Kalau udah kawin 1 cukup. Udah. Baru jadi sekretaris desa ada 3 bini. Ini 1 aja cukup. 1 aja pening, apalagi 3 paniang. Kalau 4 begini jalan tuh. Kenapa Pak? Kue terlalu camak. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau penggalangan dana wakaf pembebasan lahan kuburan Muslim Rodotul Muhajirin di Desa Batu Gemuk, Hammurabi. Utang infaknya jalan, nanti boleh ditransfer di BRI Syariah nomor 105 818 8448 atas nama BKM Anur Asyifa. Ya di sini. Ini penting untuk kuburan kita. Apa kalau penuh kuburan mau dikubur di mana kita? Kubur berdiri mau? Beli dong, betul. Ayo kumpul semua. Semua masukkan. Ngasih nggak ngasih masukkan kanan. Yang kali 10 juta cuma belum ada duit tidak. Berpahala sebesar yang diniatkan. Ayo. Salatullah, salamullah.